Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri Channel. Kali ini kita akan bahas materi matematika yaitu tentang deret, yaitu khususnya tentang deret geometri. Deret geometri merupakan kelanjutan dari barisan geometri yang sudah kita bahas sebelumnya. Baiklah, dimanapun kalian berada, sebelum kita mulai pertemuan kita pada kali ini, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini diberikan kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT. Siapkan alat bantu tulis. Jangan lupa duduklah pakai SOP duduk yang baik dan benar, jangan sambil duduk. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai tentang deret geometri. Deret geometri ini memang mirip dengan barisan geometri, hanya bedanya kalau deret itu dipisahkan dengan tanda jumlah, bisa juga dengan tanda kurang. Nah, ini contoh deret geometri 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 dan seterusnya. Ingat bahwa bilangannya ini harus merupakan barisan aritmetik geometri. Ya. Nah, sekarang untuk yang B 162 ditambah 54 ditambah 8 ditambah 6 dan seterusnya. Sehingga nanti dalam pembahasan ini jelas yang namanya juga deret pasti ditanyakan berapakah jumlah dari n suku pertama deret geometri. Nah, untuk deret geometri terdapat dua aturan atau SOP. Untuk yang pertama, ini untuk R kurang dari 1. Maka Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Artinya kalau kurang 1 ini biasanya berupa negatif atau pecahan. Sedangkan kalau lebih dari 1 bisa 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau 1 Pak, kalau 1 nggak mungkin, nah, karena kalau R-nya 1 itu bukan deret geometri. Nah, kalau R-nya lebih dari 1, maka Sn sama dengan A dikali R pangkat N. Jadi R pangkat N-nya lebih dahulu kalau R-nya lebih dari 1. Jadi bedanya di sini aja letak dari R pangkat N dan R. Kalau kurang ya di belakang, kalau lebih dari 1 ya di depan. Sudah selesai gitu aja. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan berapa A, berapa R, berapa N, nah tinggal aljabarnya yang berbicara. Sekali lagi, kalau kalian punya aljabar, ya matematika ini menjadi lebar. Diketahui deret. Baiklah, kita mulai dengan contoh yang pertama. 1 dibagi 626 ditambah 1 dibagi 125 ditambah 1 dibagi Pak, banyak betul. Ya, namanya deret geometri. Nah, never give up. Tentukan S4, artinya jumlah sampai 4 suku yang pertama. Ini ada 1, 2, 3. Nah, yang keempatnya berapa? Penyelesaian. Suku pertama 1/625, jelas nggak ada masalah. Nah, rasionya berapa? Rasio adalah 1 dibagi 125 dibagi 1 dibagi 625. Atau kalau mau pakai yang 1/25 ya boleh. 1/25 dibagi 1/125. Udah ya ini. Nah, dari pembagian bersusun ini kita rubah menjadi perkalian. Maka 1 dibagi 125 dikali. Nah, untuk yang di bawah
penyebutnya kita tukar posisi, maka 625 ada di atas. Kalau jadi seperti ini kan jadi mudah. 625 dibagi 125 ya 5. Maka R sama dengan 5. Ya, kalau sudah ketemu R ya gampang. Ingat, R ini adalah lebih dari 1. 5 lebih dari 1, jadi nanti SN-nya, R-nya di depan. Maka SN sama dengan A, R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Kita substitusikan yang diketahui A, kita substitusikan dengan 1 dibagi 625. R kita ganti 5, N nanti kita ganti 4 sesuai dengan yang dimaui pada soal. Maka S4 sama dengan 1/625 dikali 5 pangkat 4 kurang 1 dibagi 5 kurang 1. Kalau kalian merasa ini dari mana, silakan di tracking. Nah, 1/625 dari A. Ya, ini dari mana? Dari sini. Oh, ketemu. Ini kok 5 dari mana? Ini. Oke ya, 1 dari mana itu SOP-nya. Nanti tanya macam-macam. Nah, kalau sudah sampai saat ini, sampai di sini, aljabarnya yang maju. Tinggal kita sederhanakan saja bentuk yang kelihatannya tidak karu-karuan ini. Mari kita, yuk kan kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, 1/625 ini standby dulu. Nah, 5 pangkat 4 itu adalah 625, terus dikurang 1 dibagi 5 kurang 1 kan 4. Ini boleh dibagi Pak, kan sama-sama 625, boleh dibagi. Boleh. Salah. Ya jelas salah toh. Kan ini di dalam kurung. Nah, ini dalam kurung berarti kerjakan dulu. Berarti ini dikurang 1 dulu, nanti baru bisa dibagi apa tidak. Ya, ini dikurangkan 1, berarti tinggal 624, kan gitu aja. Maka S4 sama dengan 624 ya, 624 dibagi, nah yang ini 625 ini dikalikan dengan 4, beres. Nah, 624 itu bisa dibagi 4, maka ini didapatkan 156. Maka jumlah dari 4 suku yang pertama adalah 156 dibagi 625. Selesai. Yang penting aljabar. Kalau aljabarnya sudah ada dengan kalian, nyaman. Contoh 1 selesai. Next, mari kita cari bentuk soal yang lain. Jumlah 5 suku pertama deret geometri adalah 248. Jika rasio deret tersebut adalah 2, berapakah hasil kali suku keempat dan suku keenam? Nah, jadi ini yang ditanyakan ini, U4 dikali U6 berapa? Diketahui SN-nya, rasionya ada, berarti kita cari dulu suku pertamanya berapa. Diketahui S5 sama dengan 248. Ini jelas ya, tracking di soal. R sama dengan 2. Nah, sekarang mari kita garap. S5 sama dengan 248. Maka aturan penjumlahannya, jumlah deretnya adalah A dikali 2 pangkat 5 min 1 dibagi 2 kurang 1. Ingat, untuk deret geometri, lihat R-nya. Karena R-nya ini 2, berarti lebih dari 1, maka R-nya di depan. Kalian pasti paham ini. 2 kurang 1, 1. Jelas 1. Jadi tinggal yang pembilang tok.
2 pangkat 5 berapa? 32. Jadi A dikali 32 dikurang 1 sama dengan 248. Kan gampang. 32 kurang 1 yo gampang, 31A. 31 kali berapa ada 248? Yo 8 toh. Nah, kan 1 kali 8 yo 8, kan beres. Nah, kalau sudah ketemu A sudah ada, R sudah ada, maka kita cari suku keempat. Maka U4 sama dengan langsung aja ya. Oh iya, bagus itu. U4 kali U6 sama dengan U4 itu AR pangkat 3. Pangkat U6 berarti AR pangkat 5. Kita substitusi. A8 R2 pangkat 3 dikali A itu 8 R itu 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 8, 8 kali 8 ya 64. 2 pangkat 4 ya 16 kali 8 ya 256. Oh ya, ada masalah. Ini pangkat 5. Oh, ini pangkat 5. Nah, pantas ya. Sekali lagi, pangkat 4 ini harusnya pangkat 5 dari mana? Dari tracking sini. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 64. 24 8 16 32. 32 dikali 8. Saya rasa di sini tidak ada yang bermasalah. Sekali lagi mohon maaf, 4 ini harusnya 5 ya. Nah, 64 kali 256 adalah hasilnya 16.384. Nah, contoh 2 sudah selesai kita bahas. Jadi ini soal kombinasi, maksudnya itu dari jumlah suku yang ditanyakan adalah perkalian suku keempat dan suku keenam. Contoh yang ketiga. Seutas tali dipotong menjadi 9 bagian. Panjang potongan tali mengikuti barisan geometri. Potongan tali terpendek 4 cm, berarti nanti suku pertamanya A4 ya, suku pertamanya 4. Dan potongan tali terpanjang adalah 1024, berarti U9. 9 dari mana? Dipotong menjadi 9 bagian. Berapakah panjang tali semula? Jadi ceritanya tali itu dipotong menjadi 9 bagian. Yang terpendek 4 cm, yang terpanjang 1024. Yang terpendek suku pertama dan yang terpanjang adalah U9. Kenapa 9? Karena ini dipotong 9 bagian. Nah, yang pertama jelas U9 aturannya SOP-nya adalah AR pangkat 8. Kita substitusi. U9 disubstitusi 1024 sama dengan A itu 4 kali R pangkat 2. Kita gusur 4. Ini kan perkalian, maka kita gusur menjadi pembagian. 1024 dibagi 4 sama dengan 256 sama dengan R pangkat 8. Berapa pangkat 8 ada 256? Pasti 2. Nggak mungkin 3, nggak mungkin 1, pasti 2. Kalau R sudah ketemu, A sudah ketemu, oh beres. Kalau panjang tali semula, berarti kan tinggal dicari jumlah deretnya. Karena rasionya lebih dari 1, maka R-nya di depan, satunya di belakang. Ini aturannya. Maka S9 sama dengan A diganti 4, R itu 2, N9 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1.
Maka karena penyebutnya 1 ya mudah saja. Maka sama dengan 4 dikali 512 dikurang 1. Sama dengan 4 kali 511 sama dengan 2044 cm sama dengan 20,44 meter. Bagaimana? Mudah ya? Jadi ini juga model yang lain diwujudkan dalam bentuk soal cerita. Nah, berikutnya diketahui deret min 1 tambah 2 dikurang 4 ditambah dan seterusnya. Ingat ini tandanya berselang-seling, min plus dan seterusnya. Berapakah nanti jumlahnya? Artinya bahwa ini loh, ini jumlahnya ini berapa? Min 1 tambah 2 ya 1 kurang 4 ya 3. Nah di sini berapa setelah min 4? Apakah ini rasionya sama? Pasti sama. Maka diketahui A sama dengan negatif 1, UN sama dengan 512. Dari sini ya trackingnya, R sama dengan 2 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2. Nah kalau sudah jelas kita harus cari min 1 sampai 512 itu ada berapa bilangan. Maka kita menentukan nilai N. Untuk menentukan nilai N kita menggunakan aturan UN. UN sama dengan 512. UN itu aturannya adalah AR pangkat N kurang 1. Udah beres. Nah sekarang baru kita ganti A diganti negatif 1, R diganti negatif 2, sisanya tetap. Negatif 1 kita gusur. Boleh Pak kita kalikan dengan min 2, ini kan sama-sama perkalian. Boleh apa tidak? Boleh. Salah Pak? Iya salah. Salah. Nah kenapa? Karena yang negatif 2 ini kan dipangkatkan, maka jangan dikalikan negatif 1. Negatif 1-nya kita gusur ke kanan jadi pembagian. Maka positif 512 dibagi negatif 1 hasilnya negatif. Nah munculnya negatif ini disitulah asalnya ya. 512 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 512. Yang kiri ya tetap min 2 pangkat N min 1. Nah setelah itu yang kanan kita rubah menjadi bilangan berpangkat. 512 itu adalah 2 pangkat 9. Karena ada negatif ya taruh aja negatif di depannya. Nah sekarang kita dapatkan 2 buah bilangan berpangkat dengan basis sama yaitu negatif 2. Menurut SOP-nya kalau 2 buah bilangan berpangkat basisnya sama maka pangkatnya sama. Jadi maksudnya pangkatnya sama ya tinggal kita tulis saja N kurang 1 sama dengan 9. Ini maksudnya pangkatnya sama. Nah, negatif 1 digusur jadi plus 1. Maka N sama dengan 10. Gampang ya. Gampang nak. Apa yang susah di situ? Tidak ada. Nah kalau sudah baru kita hitung. Berarti kan bilangannya ini lo ada 10 kalau dijajarkan. Nah sekarang kita pakai SN. Ingat rasionya negatif berarti nanti R-nya di belakang. Maka SN sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Mari kita substitusikan yang diketahui. A diganti negatif 1, negatif 1 tetap, R diganti negatif 2, N diganti 10. Setelah ini mari kita sederhanakan.
Ini masih tetap ya. Oh, masih tetap. Kebanyakan baris ini. Negatif 2 pangkat 10. Negatif 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Tandanya kurang. Jadi 1 dikurang 1024. Yang depan tetap min 1. Maka S10 sama dengan negatif 1 dikali, nah 1 dikurang 1023 adalah hutang 1023, sehingga hasilnya positif. Nah 1023 dibagi 3 hasilnya adalah 341. Jadi jumlah deret tersebut, jadi deret min 1 tambah 2 kurang 4 dan seterusnya sampai dengan plus 512, itu jumlahnya adalah 341. Akhirnya kita sampai pada pendalaman materi. Ya, mudah-mudahan contoh 4 itu bisa menambah perbendaharaan soal kalian, sehingga pemahaman untuk deret geometri menjadi lebih maksimal. Soal pendalaman materi yang pertama, diketahui 1 kurang 2 tambah 4 kurang 8 dan seterusnya sama dengan 171. Berapakah banyak suku deret tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah n-nya itu lo berapa. Diketahui deretnya, diketahui rasio suku pertama, yang dicari adalah n-nya. Silahkan dihitung. Yang kedua, diketahui barisan geometri 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya. Tentukan S7. Jadi kalau itu dijumlahkan 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 dan seterusnya sampai dengan 7 suku yang pertama, itu jumlahnya berapa? Yang ketiga, suatu barisan geometri 16, 8, 42. Tentukan rumus jumlah n suku pertama. Jadi ini kalian disuruh mencari rumus Sn. Sn sama dengan, nah itu nanti dicari yang nomor 3 dari yang diketahui ini. Dan yang terakhir, diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12, 24, 8 dan seterusnya. Tentukan jumlah suku 7 suku yang pertama. Sebelum kita beralih ke berikutnya, mumpung saya ingat, nanti nomor soalnya bukan 1, 2, 3, 4, tapi sesuaikan dengan soal kelanjutan dari materi barisan geometri. Jadi di barisan geometri itu sudah ada soal pendalaman materi. Coba nanti kalian cek di situ soalnya terakhir nomor berapa, maka lanjutkan ini. Jadi jangan lagi 1, tapi nanti nomornya kelanjutan dari barisan geometri. Baiklah, kita akhirnya sampai pada penghujung kegiatan kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah tulis. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan keikhlasan kalian meluangkan waktu sehingga tercapainya kegiatan kita pada kali ini. Saya doakan orang tua kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar ya. Saya ucapkan selamat belajar. Kita ketemu di lain kesempatan.